Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qail fi kitabil karim, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan ngaji bersama. Marilah kita lanjutkan satu kajian untuk mengingatkan kepada kita, yaitu tentang proses kejadian manusia. Tentang proses kejadian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita di dalam Al-Quran, menerangkan tentang kejadian proses manusia. Subhanallah. Yang saya baca ada 3 ayat. Yang pertama di surat Al-Hajj ayat 5, bercerita tentang proses kejadian manusia. Ada juga di ayat yang lain yang saya baca itu tadi, itu juga bercerita tentang manusia. Demikian pula di beberapa ayat yang lain juga bercerita tentang proses kejadian manusia. Seperti yang akan kami baca, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin fakhallaqatin wa ghairi makhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arham. Demikian pula ayat berikut ini, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata idhaman fakashawnal 'idhma lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adik-adik para remaja, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya tentang proses kejadian manusia, bahwa proses kejadian manusia dalam ayat yang seperti kami baca tersebut di atas, yang pertama dengan arti, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan,
Sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, yang dimaksud Nabi Adam, dari tanah. Fa inna khalaqnakum min turabin, dari tanah. Thumma min nutfatin, thumma min alaqatin. Kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani. Dari setetes mani, bahasa Al-Quran min nutfatin. Thumma min alaqatin, lalu segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging. Min alaqatin thumma min mudghatin fakhallaqatin wa ghairi makhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arham. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, maka kata Allah, kami jelaskan. Maka kata Allah, linubayyina lakum wa nukirru fil arhami. Maka beliau Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Setelah itu manasya'u ila ajalim musamma, kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan kemudian. Ila ajalim musamma thumma nukhrijukum tifla, kemudian kami mengeluarkan kamu sebagai bayi. Subhanallah, ini ayat yang kami baca menceritakan tentang proses kejadian manusia. Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian anak keturunan Adam berupa kita semua itu diciptakan pertama dari setetes air mani, nutfah. Setelah itu menjadi darah, alaqoh. Setelah itu menjadi daging, mudghatin. Maka itu proses kejadian manusia. Pada titik akhir, maka semua kehidupan manusia itu Allah simpan di dalam rahim ibu, arham. Kemudian Allah mengeluarkan kita sebagai bayi. Itu salah satunya proses pemahaman manusia. Yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin, dari setetes mani yang bercampur. Amsyad, min nutfatin amsyad, dari setetes mani yang bercampur, yaitu sperma dan ovum. Antara sperma yang miliknya laki-laki, ovum adalah miliknya seorang ibu. Min nutfatin amsyad, dari setetes air mani yang bercampur. Nabtalihi, kami hendak mengujinya. Sami'an basira, sehingga menjadikan dapat mendengar dan melihat.
Ini proses kejadian manusia diceritakan di ayat tadi yang kami baca. Berikutnya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kokoh, yaitu dalam rahim. Tsumma khalaqnal nutfata. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Tsumma khalaqnal nutfata. Setelah dari sperma kemudian menjadi segumpal darah, ya. Setelah proses darah, fakhalaqnal alaqata, menjadi daging, fakhalaqnal mudghata idhaman katsira. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Fakashawnal idhama lahma. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Fakashawnal idhama lahma. Tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikannya makhluk atau berbentuk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Itulah saudara sekalian beberapa ayat yang bercerita tentang proses kejadian manusia. Subhanallah. Kalau diurut proses kejadian manusia itu yaitu Allah menciptakan Adam dari tanah, asal mula manusia. Kemudian manusia, keturunan anak Adam ini prosesnya mulai dari sperma yang taruh di rahim ibu. Sperma menjadi darah, darah menjadi daging. Kemudian daging tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibungkus. Daging tersebut maka kemudian Allah ciptakan tulang belulang. Tulang belulang kemudian dibungkus dengan daging. Begitu proses berikutnya Allah desainer, Allah pencipta makhluk yang terbaik. Karena itu kita diingatkan oleh Allah, jangan pernah lupa. Karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memproses di kandungan sang ibu dari 1 bulan, 2 bulan sampai bulan ke-7, bulan 8, bulan 9 ada dalam kandungan ibu dengan penuh harap Bapak semoga lahir
dalam keadaan sempurna. Sang ibu pun juga begitu, dengan penuh kebahagiaan. Semoga lahir dalam keadaan sempurna, sehat, panjang umur. Itulah beberapa ayat yang bercerita tentang proses kejadian manusia. Kemudian dipertegas oleh hadis, dijelaskan lebih rinci oleh hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anasin ibn Malik annahu qala, innallaha azza wa jalla qad wa kulla birrahim malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghatun fa idza aradallahu ay yaqdiya khalqan qala al malaku ay rabbi dzakarun au unsa syakiyun au sa'idun famar rizku famal ajalu fayuktabu kadzalika fi batni ummihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang proses kejadian manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innallaha azza wa jalla qad wa kulla birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutus innallah azza wa jalla qad wakkala birrahimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutus malaikat ke dalam rahim, ke dalam kandungan ibu. Ay rabbi nutfatun, wahai Tuhan, dia masih berupa air mani. Ay rabbi nutfatun. Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, ay rabbi alaqatun, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Ay rabbi mudghatun. Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata, setelah 40 hari, faida aradallahu ayyaqdi khalqan. Begitu juga setelah itu, malaikat berkata lagi, qalal malaku, malaikat berkata kepada Allah, ay rabbi dzakarun ar unsa, apakah ini mau dijadikan laki-laki? Ya, apakah Allah subhanahu wa ta'ala membuat keputusan untuk menciptakan semua manusia? Lalu malaikat berkata, ay rabbi dzakarun au unsa, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan? Syakiyun au sa'idun, apakah ini akan diciptakan sengsara atau bahagia? Famar rizku, segala-galanya dicatat
bagaimana rezekinya? Famal rizku, bagaimana rezekinya? Famal ajalu, bagaimana pula ajalnya? Jadi apakah ini manusia, si jabang bayi ini akan jadikan seorang yang sengsara atau bahagia? Yang diawali dengan pertanyaan, ini akan dijadikan laki-laki atau perempuan? Ini sengsara atau bahagia? Bagaimana masalah ketetapan rezekinya? Tentang kematiannya, ini mau dikasih umur berapa? Fayuktabu kadzalika fi batni ummihi, segala-galanya dicatat ketika masih dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi proses hadis ini menerangkan 40 hari itu berupa tercatat sebagai nutfah, ya, sperma. Ada tanda-tanda kehamilan sang ibu. Setelah itu 40 hari berupa darah. 40 hari berikutnya adalah sudah berbentuk daging. Genaplah 4 bulan. Genaplah 4 bulan. Ketika 4 bulan, Allah mengutus malaikat, ya, bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah dalam keterangan hadis yang lain, Allah telah memberikan ruh kepada si jabang bayi ketika sudah 4 bulan. Di keterangan hadis yang lain, ya, tapi di sini malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, anak ini mau laki atau perempuan? Anak ini celaka atau bahagia? Bagaimana rezekinya dan bagaimana tentang ajalnya? Ini mau dikasih umur berapa? Semua itu ditentukan oleh Allah, hak prerogatif Allah ketika di dalam perut ibunya. Subhanallah. Dari hadis tersebut di atas, saudara sekalian, dari ayat sebelum kami baca, kemudian dilanjutkan dengan hadis, subhanallah, ulama Nusantara, alim alama, para ulama, kiai Nahdlatul Ulama, ulama-ulama pesantren, lalu membuat satu makna proses kejadian manusia. Ketika sudah 4 bulan, maka harapannya agar menjadi orang yang beruntung. Harapannya agar menjadi seorang anak yang rezekinya melimpah, anak yang sehat, anak yang panjang umur, rezekinya melimpah dengan berharap penuh keselamatan. Maka para ulama lalu mentradisikan selamatan kandungan 4 bulan. Ayo, ini kalau nggak cerdas ya dibiarkan umatnya hanya tentang ngaji dan ngaji, supaya mendapatkan ketetapan yang terbaik dari Allah ketika 4 bulan. Maka para ulama mentradisikan selamatan kandungan 4 bulan. Lagi-lagi bid'ah, ya, bid'ah dolalah finnar. Enggak, ini bimbingan cerdas. Lagi-lagi ada kelompok tertentu yang mengatakan ini bid'ah, tidak pernah dilakukan Nabi. Tidak begitu. Ini adalah langkah pasti kecerdasan ulama Nusantara di Indonesia dengan paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamatan kandungan 4 bulan itu mengundang sanak famili dan saudara, para tetangga semampunya, berapa orang yang dihadirkan, lalu diajak berdoa bersama dengan wasilah membaca Al-Quran.
membaca Fatihah terlebih dahulu dikhususkan kepada ibunya, semoga ibunya sehat, orang tuanya lancar mencari rezeki. Setelah itu berdoa keberlangsungan si bayi dalam kandungan agar mendapatkan ketetapan dari Allah, jauh dari sengsara, tapi ditetapkan orang yang bahagia, ditetapkan rezekinya melimpah mudah di masa hidupnya. Maka dibacakan beberapa surat membaca secara bersama-sama atau dibagi. Ada yang membaca surat Al-Muluk supaya menjadi orang yang punya derajat. Dibacakan surat Ar-Rahman di masa hidupnya supaya memiliki sifat kasih sayang. Dibacakan surat Al-Waqi'ah supaya kehidupannya kelak mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, dan beberapa surat yang lain. Kemudian juga dibacakan sholawat agar dia hidupnya kelak mencintai Allah dan Rasulnya, agar kelak dia menjadi hamba Allah yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah tetapkan yang terbaik. Makanya dilaksanakan selamatan kandungan 4 bulan. Ini langkah pasti yang sangat cerdas. Masa salah kesadaran beragama sebagai bangsa Indonesia penganut Islam Ahlussunnah berjamaah melaksanakan selamatan doa bersama untuk keselamatan, untuk kesempurnaan sang bayi yang berada dalam kandungannya. Itu tidak salah, itu benar. Jangan mengartikan semuanya bid'ah dhalalah finnar. Kok selalu itu sih yang dibaca sih? Ini terjemahan kebijakan para ulama Nusantara Islam Ahlussunnah wal Jamaah, terkandung maksud berdoa kepada Allah, tawasulnya kepada Nabi Muhammad dan kepada para waliullah dengan wasilah membaca sholawat dan membaca Al-Quran, supaya keberlangsungan kehamilan seorang ibu Allah berikan kesempurnaan, baik laki-laki ataupun perempuan. Semoga Allah menetapkan sebagai anak jauh dari sengsara, jauh dari malapetaka, jauh dari musibah, tapi dicatat supaya menjadi anak yang bahagia, rezekinya melimpah, rezekinya lancar, usahanya lancar, kelak menjadi anak yang punya derajat yang tinggi atas kehendak dan cintanya Allah. Begitu tujuannya. Itu tujuannya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Salah satu selamatan yaitu tujuannya. Kita berdoa kepada Allah agar seorang anak yang dalam kandungan dalam keadaan sempurna, disempurnakan oleh Allah, ditetapkan satu takdir terbaik, tercatat sebagai orang yang bahagia, rezekinya melimpah, kemudian umurnya juga begitu, diberi umur panjang, umur yang barokah. Bahkan dalam hadis yang lain juga ditentukan pula jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon, berdoa kepada Allah yang pada akhirnya kita akan tetap menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan qada dan qadar. Mudah-mudahan manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.